Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa Siregar SPD akan menayangkan video pembelajaran PPKN materi kelas 10 Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Sedangkan kata nation artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Menurut ahli Howard Origins, integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Syarat integrasi. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. A. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antar satu dan lainnya. B. Terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. C. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan segala kebinekaannya memiliki tantangan dalam menjaga keutuhannya. Tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI berasal dari dua hal. Yang pertama, tantangan dari luar atau tantangan eksternal, dan tantangan yang berasal dari dalam negara kita sendiri atau tantangan internal. Tantangan yang berasal dari eksternal atau berasal dari luar, diantaranya yang pertama adalah permasalahan lingkungan hidup dan dampak pemanasan global. Kalian tentu tahu bahwa pemanasan global berdampak terhadap perubahan musim yang tidak menentu, yang dapat mengancam kehidupan manusia dalam bentuk ancaman kelaparan, kemudian dalam bentuk wabah penyakit, bahkan dalam bentuk bencana alam yang jika tidak ditangani dan dibiarkan saja akan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Kemudian tantangan berikutnya adalah gerakan terorisme global yang juga meresahkan bagi banyak negara, bukan hanya Indonesia tetapi negara-negara di dunia. Selain itu, tantangan eksternal lain yang muncul dapat berupa masalah perbatasan antar negara. Misalnya, pemindahan patok-patok batas negara yang bisa memicu konflik. Kemudian, pelanggaran wilayah. Misalnya, kalau ada armada militer negara lain masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin, atau gangguan-gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Sementara itu, tantangan yang berasal dari dalam negeri atau internal adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Jadi, meskipun kita beragam, namun harus diusahakan agar tetap utuh dan memiliki rasa persatuan antar sesama anak bangsa. Tantangan internal lainnya yang dialami yaitu berupa konflik yang terjadi di daerah perbatasan.
Kemudian penyelundupan senjata dan bahan-bahan peledak yang berbahaya. Masalah separatisme atau wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Lalu tantangan dalam mengawasi pulau-pulau kecil yang terluar. Dan yang terakhir adalah ancaman terorisme yang berasal dari dalam negeri. Dengan banyaknya tantangan yang dihadapi dalam menjaga keutuhan negara kita, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa haruslah dapat terwujud. Di Indonesia, perumusan kebijakan umum atau aturan yang berhubungan dengan pertahanan negara dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Negara, dan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional. Salah satu landasan dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan pertahanan negara adalah mengacu kepada tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai cita-cita nasional dan tujuan nasional sebagaimana yang kita tahu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea ke-4. Tujuan nasional sendiri merupakan kepentingan nasional yang abadi yang dapat diwujudkan apabila diciptakan 3 kondisi, yakni Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang adil dan demokratis, serta Indonesia yang sejahtera. Kondisi aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera tersebut dapat ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Yang pertama adalah strata mutlak. Dilakukan dalam menjaga kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang berupa menjaga integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keselamatan bangsa Indonesia. Strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan juga pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Strata terakhir yaitu strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia yang berupa keterlibatan Indonesia secara aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan pertahanan negara Indonesia tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan sumber daya yang optimal. Selain TNI yang bertugas untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional, diperlukan juga peran serta dari masyarakat. Diperlukan masyarakat yang intelektual, yang bermoral, dan juga masyarakat yang memiliki mental kuat agar dapat membantu mewujudkan tujuan dari pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia baik berupa ancaman militer maupun non-militer. 1. Ancaman militer. Ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DITII, PRRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, serta G30 SPKI. Beberapa jumlah pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintah yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi A. Pembajakan atau perampokan, B. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, C. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan di laut. 2. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer, dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. A. Ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut, sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, meskipun demikian, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. B. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, ataupun menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan bebas teritorial negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, di antaranya 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri
seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 3. Sektor ekonomi rakyat bersubsidi berkurang. 4. Memburuknya prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. D. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Adanya sikap individualisme. 3. Semakin memudarnya semangat gotong royong dan solidaritas. Yang keempat, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan. Bagi integrasi nasional negara Indonesia, ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang Indonesia kaya akan keberagaman, mulai dari suku, budaya, agama, dan bahasa. Keberagaman tersebutlah yang membuat kita memperoleh satu kata, yaitu merdeka. Tetapi, mengapa saat ini keberagaman tersebut menjadi awal dari konflik di antara kita? Muncul kebencian, mengejek, olok-olok antara suku dan budaya. Ada apa antara kita ini? Disinilah cerita kami berawal. Hai we, udah lama kalian nunggu aku? Udah dari mana kau? Dari mana kau? Iya, dari sana tadi. Dari we, langsung aja lah ya we ya. Kalian kan udah baca kan chat yang aku kirim semalam tentang ex Saudi yang kecelakaan, udah pada tahu kan? Udah. Udah. Jadi
Di sini aku punya inisiatif untuk membantu Eksaudi dalam biaya pengobatan dan operasinya, yaitu untuk melakukan penggalangan dana kepada kelas-kelas lain. Setuju, tapi kita harus minta persetujuan dosen dulu. Oke. Soalnya kan kalau enggak nanti dikira pungli kita, ya kan? Iya. Yang lain setuju kan? Ya, oke baik. Jadi nanti sore lah ya, aku coba jumpain dosen kita dulu untuk minta izin apakah dia kasih izin kita untuk lakuin kegiatan kita untuk penggalangan dana ini. Iya, setuju. Nanti kalau misalnya udah disetujuin, besok kita langsung gerak ke lapangan untuk penggalangan biaya itu. Iya, nanti kabarin aja di grup gimana keputusannya. Jadi kalau misalnya disetujui, kita kumpul di aula ini jam 2, Boleh. langsung beroperasi, cari mahasiswa ke kelas-kelas lain untuk penggalangan dana. Setuju? Boleh. Oke, sekarang kita bagi kelompok. Yang pertama itu aku, Nurul sama Ayu satu kelompok, Ade, Ainur sama Rizka satu kelompok, Irma sama Hafni satu kelompok. Jadi kita ada 3 kelompok ya, kita berpencar. Boleh. Setuju kan? Setuju. Oke. Udah, ini aja kan? Iya udah. Boleh. Makasih ya We. Selamat sore Ibu. Di sini saya ingin meminta izin kepada Ibu untuk melakukan kegiatan penggalangan dana untuk teman kami yang sedang mengalami kecelakaan. Di sini penggalangan dana itu untuk membantu meringankan biaya pengobatan dan operasinya, Bu. Apakah Ibu memberi izin? Baik, Ibu setuju dengan kegiatan kalian. Saya juga sudah mendengar berita tersebut dan semoga kegiatan kalian diberikan kelancaran dan juga keberkahan ya. Dan semoga juga Eksaudinya lekas sembuh. Oh ya, ini ada dari Ibu. Dari Ibu ya. Ayo baik. Jadi terima kasih atas izinnya Bu. Sebelumnya itu saja dan penggalangan dananya akan kami laksanakan besok. Selanjutnya terima kasih Bu, itu saja. Saya izin pamit ya. Sama-sama, Nak. Ya oke, jadi kita semua udah kumpul di sini kan. Sesuai kesepakatan kita yang kemarin bahwa ada 3 kelompok. Aku, Nurul sama Ayu satu kelompok, Ade, Rizka sama Ainur satu kelompok, dan Irma sama Habdi satu kelompok. Jadi sekarang kita mulai aja donasinya, mulai dari kelas-kelas terdekat, berpencar, bagi-bagi tugas, dan mulai beroperasi minta bantuan dana kepada mahasiswa-mahasiswa lain. Terima kasih, silakan bekerja. Anda siap nggak tugas selamatik yang video? Yang mana itu? Ya ampun, yang sama kelompok. Oh iya, yang sama, katanya juga yang sama di bawah. Kan katanya lama ya? Oh iya, masih lama ya? Masih lama sih, kayaknya 15 kok salah. Oh iya sih, perasa sama teman di bawah umur juga kan? Di bawah umur, di bawah urut nomor absen kita. Permisi Kak, selamat siang. Boleh minta waktunya nggak? Boleh. Nah, jadi kami dari kelas BK Reguler C, kami akan melakukan penggalangan dana buat teman kami yang bernama Eksaudi Perlindungan. Dia sekarang sedang koma karena kecelakaan. Jadi kami datang ke sini untuk minta penggalangan dananya dari kakak-kakak sumbangan seikhlas hatinya. Boleh. Ini dari aku ya. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Terima kasih ya Kak. Selamat siang Kak. Kak, kami dari kelas BK Reguler C, kami mau melakukan penggalangan dana untuk teman kami yang bernama Eksaudi karena minggu semalam dia mengalami kecelakaan. Nah, jadi kami maksud tujuan kami ke sini mohon kepada kakak semua untuk memberikan sedikit rezekinya untuk teman kami Eksaudi. Ada uang ada ini. Pinjam dulu, nanti aku bayar. Iya. Makasih ya Kak. Makasih ya Kak. Semoga murah rezeki. Terima kasih.
Isok cantik kali jadi cewek, astaga. Beda jelek, banyak tingkah. Cembetel kali buka apa? Ini tahu kemarin ku tengok dia main. Assalamualaikum kakak-kakak. Permisi, kami dari kelas C. Kami ingin menggalang dana untuk teman kami ke Saudi yang tertimpa musibah kecelakaan. Ada kiranya kakak-kakak mau berpartisipasi untuk membantu biaya pengobatannya. Enggak, kalian mau minta uang sekarang? Iyalah. Kalian ngapain saat kalian minta sama mahasiswa? Kalian kalau minta uang itu sama orang kerja. Gila aku rasa kalian minta sama mahasiswa. Iya kan, tak apa-apa orang ini minta duit kayak gini. Tak nggak disalurkan ya donasi ini. Aku Udah salah ngasih. Heh, mulut kau ya. Kau kalau emang nggak mau ngasih, nggak usah BL cakap kau di situ. Udah diam aja ke situ. Ini tak apa, udah ngefitnah, nggak mau ngasih. Udah ya mah, kita. Ini udah berapa nih, Weh? Banyak. Oh. Oke lah. Banyak juga nih ya. Irma, kok kenapa? Dari tadi merepet aja kayaknya aku tengok. Iya, tadi ada cewek gila. Kenapa dia? Dia anak minta sumbangan untuk seksa kan. Tapi dia nggak mau ngasih. Jadi dia marah-marah. Dibilangnya sumbangan itu nggak tersalurkan. Kurasa tuh orang Padang ya kan Ki? Iya, soalnya bener. orang Padang kan pelit-pelit, pedangki. Iya, emang Padang itu memang Padangki kali, udah nggak mau ngasih, banyak kali cerita dia enggak. Bisa kali. Apa kalian bilang tadi? Kalian jangan sementang orang tuh pelit kalian sama-samakan ke Padang. Nggak semua orang Padang tuh pelit. Muncung kalian penguasa kelantaman kalian bawa-bawa suku. Apa? Suka kau? Kan memang orang Padang pelit kan? Kau aja pelit. Ya kan? Makanan kau diminta-minta aja kau pelit. Nggak mau ngasih kan, berendok-berendok pula dimakan. Mulut kau ya Irma. Masa kau bawa suku Padang? Emang kenapa kalau Ya jangan kau bangga-banggakan Batak kau yang keras itu ya. emang kenapa kalau Batak? Batak emang keras. Berantem loh, nggak baik. Gila ini. Ya udah ya. Lagi kalian begaduh kenapa coba? Mending keluar aja kalian, ribut kali pun ku dengar dari tadi. Iya udah ya. Di sini nggak ada yang orang Padang, nggak ada yang orang Jawa, nggak ada yang pelit. Mungkin dia emang lagi nggak ada uang, nggak ada bawa suku ya we. Udah. Awas aku di sini. Udah lah we ya, udah. Jangan dibahas lagi. Sekarang kita istirahat dulu, sholat makan. Habis itu nanti kita kumpul lagi di sini untuk lanjut penggalangan dana yang tadi. Udah we, ini kita mau lanjut. Oh iya, ini Irma sama Hapni mana nih? Ada yang nampak kalian terlambat apa gimana orang ini? Gak tahu, tadi udah ku chat, cuman gak dibalas padahal udah online loh. Tapi Irma chat aku katanya dia nggak mau ikut pemungutan dana lagi. Oh iya, ya udahlah. Ya udahlah, nggak usah, nggak perlu orang kayak gitu itu. Cari ribut aja. Ya udahlah, itu aja nanti kita bahas lah ya. Sekarang kita lanjutkan aja dulu gimana nih? Kita lanjutkan, belum siap kan? Ya udah biar mungkin lebih banyak lagi. Dua kelas lagi ya kalau nggak salah. Kita lanjutkan sendiri. Iya, ya udah orang itu nanti aja kita bahas, oke? Oke, yuk. Lele, ayo nanti malam kita keluar ya. Boleh. Jam berapa kau bisa? Bisa? Si gas. Oke. Ayo bacot kau nanti nggak bisa, nggak jelas. Mana kita? Terus tuh mau kemana? Sampai jam berapa kita? Misalnya kalau malam? Bebas, jam berapa? Oh iya, gas. Yang mana? Apa login? Oke. Permisi, Kak, Abang, Ngapain kami dari kelas BKC ingin melakukan penggalangan dana untuk teman kami yang bernama Eksa. Nah, dia kebetulan kecelakaan kemarin, jadi kami minta penggalangan dana seikhlas hati. Sumbangannya bang. Apa-apaan kalian ini? Pasti uangnya mau kalian makan kan? Bang, jangan marah-marah gitu lah. Kami kan di sini cuma minta sumbangan. Kalau nggak mau ngasih ya udah nggak apa-apa. Jangan didorong-dorong kayak gitu. Lagian kami juga mintanya baik-baiknya, Bang. Orang pelik kalian, nggak percaya aku sama kalian. Jangan pikir, kalian pun belum tentu kalian di sini menyumbang kan? Ngapain orang ini datang Nggak tahu aku, si Raja. Ngapain udah sumbang? Udah sana kalian, aduh. Mengganggu kami main aja. Udah pergi sana, kau lagi sama aja. Kok kasar kali dorong-dorong kayak gitu. Udah dorong aja ini. Pikir kalian. Itu kenapa itu? Oh, ayo. Apa maksud kalian di sini nolak-nolakkan aku? Lah apa kau? Ikut-ikutan kau? Oh, jadi kau kawan sama dia, makanya kau bela-bela. Ngapain mau kau bela-bela orang ini? Kenapa rupanya kau orang bela-bela kami? Sampai nampak aku kalian ganggu-ganggu lagi kan? Kayak nggak segan-segan aku sama kalian ya. Asal kalian tahu ya, walaupun kami orang Batak tegas, kami nggak kayak gitu sama orang nih, ya kan? Orang ini udah kami anggap saudara.
Cabutlah kalian sana, mengganggu aja. Iya, saya cabut kalian. Kami mau main ini. Sana. Gini. Mengganggu aja kalian. Nah. Oh lihatlah, itu kan tadi anak kelas lain yang ngutip sumbangan. Kenapa orang itu kayaknya begaduh lah? Iya itu kan anak kelas sebelah. Itu kenal juga aku itu. Ada kawan aku situ, si Anggi namanya. Iya, kemarin kan dia yang jadi ketua pas lagi penggalangan dana itu. Tadi aku lihat dia di sana. Ya udah ayo kita kasih tahu ke si Anggi. Iya, ayo cepet Cepet. Jadi kan maksud aku datang ke sini tuh mau minta maaf sama kalian. Maafin aku ya sama Hapni kalau ada salah kami. Bawa suku sama kalian. Gak niat aku ngomong kayak gitu. Ya udah Irma, Hapni, kami juga minta maaf karena kami udah ngomong kasar tadi sama kalian. Makasih juga ya kalian udah mau bantu kami dalam pengutipan sumbangan ini. Iya, Ainur, ya Ade, ya Rizka sama-sama. Kalian kenapa Tadi aku dengar dari kelas lain kalian berantem, nggak apa kalian? Udah kok udah minta maaf juga orang yang tadi sama kami. Iya, udah baikan kan sama orang Irma. Jadi udah nggak berantem lagi kan? Oh ya udah. Anak-anak, inilah pentingnya kita memahami arti dari integrasi nasional ini. Yang mana negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan juga budaya. Tentunya kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan kita juga tidak boleh tidak bersatu karena hal tersebutlah yang akan menjadi perpecahan di antara kita. Masa sekarang kita yang sudah tidak merasakan lagi bagaimana rasanya dijajah, kita tidak mau bersatu. Tapi akhirnya Ibu senang karena kalian sudah memahami pentingnya arti dari persatuan itu sendiri. Dan atas kejadian tadi, semoga menjadi pelajaran bagi kalian semua. Terima kasih kepada Ibu dosen atas nasihatnya. Mohon maaf atas kesalahan kami. Semoga tidak akan terulang lagi kesalahan ini dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang kami perbuat tadi. Setuju kan teman-teman? Iya, setuju. Bagus kalau seperti itu. Kalau begitu, Ibu pergi pamit dulu ya. Selamat siang anak-anak. Selamat malam Ibu. Kami temennya Ex Saudi dari kampus. Ex Saudinya ada Bu? Ada Dek, masuk. Terima kasih Bu. Ibu tinggal dulu ya Dek. Iya Bu. Teman-teman datang ya? Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kabar kami baik, Eksa. Kau sendiri gimana kabarnya? Katanya kan dioperasi. Udah mendingan belum? Kakimu kan katanya patah baru siap operasi. Kayak mana sekarang? Ya begitulah teman-teman. Nih Dek, diminum dulu. Oh iya Bu, makasih ya Bu, repot-repot Ibu. Iya Bu ya. Jadi belum bisa di jalan atau bergerak berlebihan gitu ya? Ya begitulah teman-teman, masih bisa terbaring, masih belum bisa jalan. Jadi kan saat kedatangan kami ke sini, kami kan mau jenguk, mendengar kabar. Nah jadi sekalianlah kami ada inisiatif, aku sama Anggi sama teman-teman yang lain adalah sedikit pengutipan dana untuk ya kurang lebih membantulah perobatan kau selama masa pemulihan ini. Nah, jadi adalah sedikit yang mau kami kasih. Ini Bu, mungkin bisa membantu pengobatan untuk Saudi Bu. Iya Bu, diterima ya Bu. Dari kami dan teman-teman kami ya Bu. Gak apa-apa Bu, kami udah buat ini 3 hari yang lalu. Memang untuk khusus untuk pengobatan iya. gitu ya. Untuk bantuan Eksa gitu. Capek lah ya. Gak apa-apa Bu, semoga bisa membantu. Iya. Lancar lah ya Dek. Makasih ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu. Makasih ya teman-teman. Iya Eksa, sama-sama. Walaupun cepat sembuh ya Eksa, biar cepat bisa masuk kuliah lagi bareng-bareng sama kami. Doain ya teman-teman biar cepat sembuh. Iya. Jadi yaudahlah gini aja lah ya Bu. Kami Mau pulang nih? izin pamit lah ya Bu. Pulangnya Dek. Udah malam juga, rumah kami kan jauh. Besok kan mau kuliah lagi kayak gitu. Hati-hati di jalan. Iya, Izin ya Bu. Makasih ya teman-teman. Mari Bu antar. Pulang ya Bu, Eksa udah cepet sembuh ya. Hati-hati di jalan teman-teman. Pulang ya Eksa. Eksa, kamu itu baik-baik juga ya?
Iya mak, mereka memang rasa persatuannya mereka tinggi, integrasinya tinggi. Nah itulah Mama, tengok kan orang itu kan muslim nih, padahal aku tuh Kristen kok antusias sekali gitu loh. Ya gitulah mak, namanya juga toleransi. Kita cuma harus bersyukur aja. Bagus lah ya, punya kawan kayak gitu, baik-baik kan. Iya mak. Perbedaan bukanlah menjadi sebuah alat untuk membuat kita terpecah, melainkan perbedaan menyatukan berbagai rasa menjadi satu kesatuan.